ini salah satunya ini penyarah 3 fase. Kalau yang dipelajari dengan Pak Es kemarin, Pak Ismail minggu yang lalu hari Sabtu ya, itu penyarah 1 fase itu ya, sumbernya 1 fase. Karena ini prodi LMAX nanti akan menjumpai hal-hal yang seperti ini 3 fase itu, daya-daya besar itu mesti menggunakan 3 fase. Maka di sini disampaikan juga praktikum penyarah 3 fase. Nah, ini tujuannya apa, Mas? Pertama, mahasiswa mengenal, memahami, dan mampu mendemonstrasikan penyarahan gelombang listrik AC 3 fase menjadi listrik DC. Jadi nanti kalau udah praktikum, nanti diharapkan paling enggak kenal ternyata ada penyarah titik dari listrik 3 fase itu ternyata ada, itu berarti kenal. Kemudian terus paham itu ya, oh secara prinsip bekerjanya itu penyarah 3 fase itu seperti itu. Nah, itu memahami, kemudian mampu mendemonstrasikan ya, berarti nanti mampu membuat rangkaiannya, bagaimana rangkaian penyarah 3 fase itu, nanti terus bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya kalau penyarah 3 fase itu bagaimana. Kemudian juga bisa mengetahui dan cara menganalisa karakteristik penyarah 3 fase itu seperti apa. Ini teorinya cukup panjang nih, belum saya ringkas. Jadi kalau penyarah 1 fase kemarin ada penyarah setengah gelombang dan juga penyarah gelombang penuh. Betul begitu? Betul ya. Nah, di penyarah 3 fase pun juga seperti itu ya, ada penyarah setengah gelombang, juga ada penyarah gelombang penuh. Kalau secara rangkaiannya, ini kalau gelombang 3 fase itu seperti ini ya. Ini listrik, ini standar listrik PLN itu kalau memberi kode warna ini ada warna merah, kuning, biru itu. Warna merah itu fase pertama, warna kuning fase kedua, warna biru fase ketiga. Jadi listrik 3 fase itu ada ya ini, ada 3 fase ini ya, fase A, fase B, dan fase C. Masing-masing fase ya gelombang sinus semua ini ya. Seperti itu ya. Jadi listrik 3 fase itu. Terus perbedaannya, pergeserannya di mana ini? Ini pergeserannya, ini sudut penyalaannya itu bergeser sejauh 120 derajat listrik. Jadi sudut penyalaan, beda titik penyalaannya, beda fasenya itu 120 derajat. Ini dari titik merah ujung ini ke titik yang kuning ini 120 derajat listrik istilahnya. Jadi merah ke kuning 120, kuning ke biru 120. Jadi semua ini titik-titik ini semua bergeser 120 dari fase 1 ke fase yang lainnya. Sini juga 120 terhadap sini. Puncak sini juga 120 terhadap puncak ini. Itu ya. Bisa dimengerti ya. Gelombang listrik 3 fase itu seperti itu ya. Kemudian bagaimana penyarah 3 fase setengah gelombang? Kalau yang
satu fase tengah gelombang kemarin sudah dijelaskan Pak Ismail, dan tadi juga saya sempat mengirimkan modul praktikum penyarah satu fase juga. Ternyata sudah saya siapin semalam suntuk, ternyata keliru saya. Ini terpaksa saya buat lagi modul 3 fase, ini dadaan ini. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting nanti bisa dipahami. Nah ini kalau penyearah 3 fase setengah gelombang itu diodanya 3, menggunakan 3 dioda, 1, 2, 3. Jadi yang dioda 1 sebagai penyearah fase pertama, D2 sebagai penyearah fase kedua, yang D3 sebagai penyearah fase ketiga atau fase biru ya. Kalau penyearah setengah gelombang 3 fase ini diperlukan 4 kawat. Ada, jadi ini kawat atau penghantar ya. Penghantar 1 ini fase 1, penghantar 2 fase 2, penghantar 3 ya fase 3. Kemudian yang keempat penghantar 0 atau netral. Nah, kenapa netral harus disertakan? Karena nanti untuk membuat titik negatif daripada sumber yang sudah menjadi sumber DC ini ya. Ini kan sekarang ini udah DC di sini. Sini jadi sini positif, yang sini negatif. Jadi sebagai aliran balik arus dari sumber masuk beban, kemudian dari beban balik ke negatif. Nah, negatifnya nanti adalah titik netralnya ini. Oke, bisa dimengerti. Kalau kira-kira nggak jelas langsung interupsi aja, Pak. Saya nggak kurang jelas, Pak. Mau tanya boleh ya. Kalau kira-kira kurang jelas. Jadi tadi kalau pengennya arah 3 fase setengah gelombang, masing-masing fase memerlukan 1 buah dioda atau cukup menggunakan 1 buah dioda tiap fasenya. Tetapi penghantarnya perlu 4 penghantar, yaitu penghantar fase 1, fase 2, fase 3, dan netral. Nah sekarang kalau penyearah, sekarang dulu ini hasil penyearannya bagaimana? Hasil penyearannya seperti ini ya. Ini hasilnya ini. Aslinya gelombang 13 sumbernya itu seperti ini. Ada fase merah utuh, fase kuning utuh, fase biru utuh. Nah sekarang kalau udah dilewatkan penyarah yang setengah gelombang, ini tinggal fase merahnya tinggal sepertiga, fase kuning sepertiga, fase biru sepertiga. Nah yang lainnya kemana? Yang lainnya ditahan oleh dioda. Diodanya itu kan, dioda sifatnya hanya forward aja ya, kalau reverse dia menahan. Jadi kalau ada arus balik dia menahan. Jadi maka ini arus yang di sini, maka yang di bawah ini tertahan, maka jadi hilang. Jadi yang tertampil hanya yang di sini. Lihat bentuknya seperti ini. Nah ini kemudian ini tadi sudah saya coba di simulasi EBB. Nanti cara merangkainya seperti ini. Nanti di multisim pun saya kira mungkin akan seperti ini ya. Sumbernya nanti sumber AC 3 buah dikeluarkan, kemudian nanti di sana di double klik, kalau di EWB di double klik sumber-sumber ini nanti bisa menampilkan tegangannya berapa,
frekuensinya mau disetting berapa, kemudian sudut fasenya juga bisa disetting maunya berapa. Jadi kalau yang fase pertama nanti sudutnya 0 degree. Nanti kalau fase kedua berapa tadi? 120 degree ya, 120 derajat. Kemudian fase ketiga nanti disetting 120 tambah 120 jadi 240. Nah, gini terus di multisim tentu juga ada untuk melihat gelombang juga menggunakan oscilloscope, mesti tentunya ada multisim. Saya kira multisim kan mestinya lebih canggih dibanding EWB saya kira ya. Mungkin begitu. Nanti terus diamati gelombangnya nanti ketika percobaan ya nanti di di print out ya, gambarnya di print out nanti buat laporannya. Kemudian data-datanya juga nanti dianalisa kalau tegangannya dinaikkan sekian bagaimana, kemudian mungkin nanti juga kalau perlu juga ditambah filter, kalau diberi filter nanti bentuk gelombangnya bagaimana, nanti terus bisa dianalisa, oh kalau dipakai filter ternyata gelombangnya bagaimana dibanding tanpa filter. Kemudian juga dibanding kalau setengah gelombang yang satu fase bagaimana, kalau yang 3 fase bagaimana. Jadi gitu nanti dalam buat data, mengumpulkan data-datanya seperti itu ya. Tolong nanti kalau udah praktikum nanti itu data-data yang dikumpulkan di antara salah satunya ya gambar-gambar ini di print out nanti untuk buat laporannya gitu. Kemudian dari data gambar itu nanti diperbandingkan bagaimana kalau nanti setengah gelombang, kalau gimana kalau gelombang penuh, kemudian bagaimana kalau diberi filter, kemudian kalau tidak diberi filter, begitu. Gimana kiranya apakah cukup jelas? Kalau jelas ini saya lanjutkan untuk yang gelombang penuh. Ini kalau nanti rumus-rumusannya nanti kalau perlu juga dihitung ya, misalnya VDC-nya berapa nih rumusnya. Di sini nanti apa namanya modul ini nanti akan saya share ke kalian semua supaya nanti bisa dipelajari sehingga nanti untuk perhitungan-perhitungan ini nanti udah ada contohnya, jadi nanti kalian juga diusahakan juga membuat perhitungan-perhitungannya ini. Oh ya, kemarin waktu sudah mulai praktikum dengan Pak Ismail, ini berapa mahasiswa dibagi menjadi berapa kelompok? Ada yang ingat nggak? 7 Pak. Bagi 7 Pak. 7. Oh, ya, 7. Pak. 7. Oh, ini ya 28 mahasiswanya ya? Iya Pak, 28 mahasiswa. Ya nanti tata aturannya mungkin nanti sama dengan Pak Ismail kemarin, nanti satu kelompok itu kan nanti terdiri dari 4 orang. Nanti 2 orang yang buat gelombang setengah gelombang, 2 orang buat gelombang penuh. Sehingga nanti 2 orang itu mungkin kemungkinan laporannya bisa sama, tapi tidak sama dengan kelompok-kelompok lainnya. Yang membedakan apanya? Nanti data-data perhitungannya, karena nanti mungkin variabel yang dirubah mungkin berbeda antara kelompok satu dan kelompok lainnya. Oke, saya lanjut yang penyearah 3 fase gelombang penuh. Nah, ini kalau penyearah 3 fase gelombang penuh,
di sini diperlukan 6 buah dioda. Masing-masing fase menggunakan 2 buah dioda. Contohnya ini fase yang A menggunakan 2 buah dioda D1 dan D2. Fase B menggunakan D3 dan D4. Fase C menggunakan D5 dan D6. Kemudian ini bebannya. Nah, ini yang berbeda di sini dibanding dengan setengah gelombang tadi. Yang jelas ini memerlukan 6 dioda. Kemudian sini kelebihannya juga tidak kawat penghantarnya dari jaringan cukup 3 nih. Fase A, fase B, fase C. Tidak perlu pakai penghantar netral ya, kawat netral enggak pakai. Kalau yang setengah gelombang tadi pakai kawat netral, kalau yang gelombang penuh tidak menggunakan kawat netral. Karena apa? Karena ini ujung positifnya, ujung yang sebelah atas ini dari ujung anodanya, anoda 3 buah dioda ini, kemudian positifnya, negatifnya di katodanya, di dioda yang di bagian bawah ini, D2, D4, dan D6 ini. Jadi tidak perlu kawat netral sampai ke jaringan PLN-nya. Kalau yang setengah gelombang tadi perlu jaringan kawat netral karena untuk untuk arus kembalian dari beban ke sumber itu harus negatifnya melalui kawat netral tadi. Kalau tidak ada kawat netral berarti tidak bisa mengalir, artinya bebannya, arusnya tidak bisa mengalir kembali ke sumber sehingga beban tidak bisa menyala. Kalau lampu tidak bisa nyala, kalau komputer ya tidak bisa on karena tidak ada sumbernya, tidak ada aliran arusnya, dan lainnya seperti itu, tidak bisa nyala kalau tanpa kawat negatif yang dihubungkan ke netral. Kemudian hasil penyarannya nanti kira-kira seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ini sumber yang dari sumbernya masih bentuknya seperti ini, yang merah kuning biru ini. Kemudian hasil telah melalui 6 diode tadi, gelombangnya, bentuk gelombangnya seperti ini. Kira-kira dengan yang setengah gelombang tadi gimana perbedaannya, apa ini hasilnya ini? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Halo? Iya Pak. Ada yang bisa jawab nggak ini? Hasil outputnya ini dibanding yang setengah gelombang tadi, kalau yang dibanding dengan yang gelombang penuh ini outputnya seperti ini, kalau yang setengah gelombang seperti ini ya. Ini apa bedanya? Ada yang bisa jawab nggak? Izin Pak. Silakan, ayo siapa? Halo? Siapa, Sulham? Silakan. Perbedaan gelombang penuh dan setengah ya Pak? Hasil outputnya bedanya apa? Outputnya bedanya apa? Yang setengah gelombang begini Pak, yang gelombang penuh seperti ini. Ternyata ini lebih ini, itu lebih itu. Untuk ini kurang itu, ini kurang itu. Gimana? Coba.
Ini tadi siapa ini? Mbak E tadi siapa ini yang tadi yang jawab ini? Fadila, Pak. Fadilah. Ayo Fadilah dilanjutkan jawabnya. Mana Fadilah? Halo? Halo, internetnya yang error atau Fadilahnya yang mana ini ngambek ini? Lancar Pak ya di rumah saya. Fadilahnya nge-ghosting ini. Kalau Zulham Izin, bisa Pak. enggak bedain? Halo? Fadila tuh tadi nyaut Pak Yadi. Ya, Pak. Ya kayak Mohon maaf tadi jangan. jaringannya tadi kan lemot ya. Ya, Apa Pak. silakan dilanjutkan jawabannya. Halo? Fadilah? Apa Zulham lagi? Izin, Pak. Ketutup yang mana ya? Ya, ketutup itu ya. Pak, izin, Pak. Perbedaan Ya. gelombang yang gelombang penuh sama setengah gelombang. Kalau gelombang penuh itu gelombangnya lebih padat ya, Pak? Bagaimana? Rapat. Ya, lebih rapat. Nah, yang gelombang penuh. Lebih rapat, Pak, gelombangnya. Kalau tepatnya ripple-nya lebih kecil ya. Jadi perbedaan maksimum ke minimumnya ini ya, dari misalnya dari titik puncak ke titik lembah, jadi puncak ke lembah ini, kalau ini agak besar, tapi kalau yang gelombang penuh ripple-nya lebih kecil. Lah ini kan puncak ke lembah rendah ya, lebih pendek ya. Begitu. Terus juga memang benar gelombangnya juga lebih rapat karena ini 6 6 dioda. Kalau tadi cuma 3 dioda, jadi hanya ini, yang ini aja, terus yang tapi kalau karena ini 6 dioda berarti ini langsung lebih rapat, benar. Ripple-nya lebih kecil, sehingga dari situ maka kalau yang gelombang penuh lebih apa dibanding yang setengah gelombang, lebih efisien ya, lebih efektif. Jadi daya masuk yang terpakai itu lebih besar daripada yang kalau setengah gelombang, daya masuknya lebih kecil, artinya atau daya yang terbuang kalau yang setengah gelombang itu banyak, kalau yang gelombang penuh daya terbuangnya sedikit. Jadi itu lebih efisien kalau yang gelombang penuh. Saya kira di sistem satu fase juga seperti itu ya. Satu fase pun juga perbandingan antara setengah gelombang dan gelombang penuh itu seperti itu. Yang gelombang penuh lebih efisien dibanding yang setengah gelombang. Cuman kalau setengah gelombang itu
cocok untuk aplikasi frekuensi tinggi. Lebih cocok untuk frekuensi tinggi. Kalau frekuensi rendah terlalu banyak daya yang terbuang. Kok bisa begitu Pak? Kok bisa kalau frekuensi tinggi bisa tengah gelombang bisa lebih efektif? Bukan lebih efektif, tapi komponen yang diperlukan kan lebih sedikit ya kalau setengah gelombang ya. Kalau tadi setengah gelombang cuman cukup 3 dioda, kalau gelombang penuh 6 dioda. Tapi untuk frekuensi itu tidak masalah itu kalau frekuensi tinggi. Contohnya ini banyak aplikasinya pada power supply SMPS. SMPS ada yang udah tahu belum ini? Power supply model SMPS. Switching mode power supply. Jadi power supply yang model switching jadi yang digetarkan dengan frekuensi. Kalau frekuensinya tinggi itu berarti kan padat nganunya ya. Padat sinyalnya. Kalau frekuensinya tinggi, kalau frekuensi rendah sinyalnya tidak kurang padat, sehingga kalau kalau padat itu berarti daya yang tersalurkan juga menjadi lebih banyak, lebih besar. Kalau kurang padat misalnya kayak di PWM itu kalau frekuensinya tetap kalau PWM, cuman nanti kalau desikelnya kecil artinya on-nya sebentar sedikit, daya yang tidak yang bisa disalurkan sedikit. Tapi kalau di PWM tidak, cenderung tidak banyak daya yang terbuang. Nah ini kalau power supply yang model SMPS, switching mode power supply itu menggunakan frekuensi tinggi sehingga daya yang tersalurkan dengan misalnya itu frekuensi tinggi kemudian diberi filter, otomatis ripple-nya juga akan sedikit sekali sehingga daya yang tersalurkan bisa lebih besar hingga efisiensinya jadi lebih besar. Oke, saya kira untuk penyala 3 fase ini saya cukupkan ini dulu. Akan saya ganti yang Zener. Tapi waktu dengan Pak Ismail, Zener udah dipraktekkan belum ya? Halo? Belum kayaknya, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Belum ya, Pak? Jadi masih dioda biasa ya, dioda bukan dioda yang untuk Siapa udah stabil. pernah belajar di Zener, Pak? Belajar belajar sendiri, tapi kalau belajar waktu dengan Pak Elektronika Ismail dasar, belum. Pak. Ya? Elektronika dasar, Pak, waktu semester 1. Oh, teori ya. Nah, kalau di praktikumnya kan belum ya. Belum Pak ya. Di kemarin dioda biasa. Oke. Baru Oke, dapat sekarang teori tak. ya, Bi. Oke, sekarang tak top share, tak ganti yang ini bagian dari modus. Tadi yang saya kirim ke Zulham ini ya. Iya, Pak. Nah ini dioda Zener.
Jadi dioda zener ini kebanyakan dipakai untuk regulator tegangan pada power supply DC. Terus prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya dioda zener itu mempunyai tegangan tegangan kerja dan tegangan kerja 9 volt. Kalau dia diberi tegangan lebih dari 9 volt, maka outputnya tetap akan 9 volt terus. Gitu ya. Nah, ini contohnya ini. Jadi misalnya ini kalau idealnya itu tegangan yang dikeluarkan oleh power supply itu 9 volt, kalau dipasangi zener ya 9. Asalkan dioda zenernya juga daerah kerja 9 volt ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya arusnya dari PLN-nya naik turun kadang-kadang sampai 10 11, maka nanti yang keluar dari power supply ini tetap 9 volt terus. Itu seperti itu. Jadi kalau secara grafis ini tegak lurus. Kalau idealnya ini tegak lurus, tegangannya ngajak misalnya 9 ya 9 terus. Jadi yang katakanlah ini sumbu datarnya ini adalah tegangan ya. Jadi tegangannya jadi tegak ini terus. Tapi kalau realita di lapangan ya, karena dioda zener juga mempunyai nilai resistansi sehingga menjadikan ada ini pergeseran yang tadinya mestinya lurus menjadi miring ini. Jadi katakanlah misalnya daerah sini itu kalau ini 5 volt, misalnya sini 5 volt, ini ke arah mendatar ya 5 volt. Nah, kalau ideal harusnya ya 5 volt terus, tegak lurus terus. Tapi kalau karena ini kondisi bahan dari zener itu dia punya ada resistansinya, menjadikan ada hilang tegangan karena resistan ini, sehingga menjadikan ini tidak tegak lurus terhadap sumbu datar tapi menjadi miring seperti ini. Nah, ini tipe dioda zener ini, kemudian dioda zener mempunyai spesifikasi teknis seperti ini. Ada power disipasi atau PD max-nya. Kalau yang tipe ini, jadi power disipasi itu apa? Power disipasi itu daya yang berubah menjadi panas, jadi tidak termanfaatkan, jadi daya hilang karena ada resistansinya ini. Kalau yang tipe ini itu maksimum daya hilangnya itu 500 miliwatt ya, 500 miliwatt. Tapi kalau yang ini besar, ini 50 watt. Tapi ini kapasitasnya berapa nih? 300 ampere. Apa 3.300. Kalau ini 4 ampere, ini 6 ampere ini. Ini 6 ampere.
kemampuan dilewati arusnya, daya yang hilang itu kecil. Jadi sesuai dengan kemampuan arusnya ya. Kalau kemampuan arusnya tinggi ya daya hilangnya, tapi secara prosentase ini masih kecil sekali ya. Ini 50 watt dibanding ini 3.300 ampere ini. Kalau ini 46 dibanding 500 miliwatt banding 46 ampere, jadi kecil sekali prosentase, secara prosentase kecil sekali. Jadi seperti itu nanti ketika itu nanti percobaannya cuman nanti sumber tegangannya divariasi, misalnya nanti menggunakan dioda yang tegangan kerjanya 8 volt, tegangan sumbernya nanti divariasi mulai dari 8, 9, 10, 11, 12 gitu aja. Tapi kalau tegangannya kurang dari tegangan kerja dioda zener tersebut, ya berarti apa yang terjadi? Ya tidak muncul tegangan, ya hilang ya. Ya pokoknya nanti dicoba aja nanti seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Jadi ini positif sumber. Nanti yang bisa divariasi sumbernya, bisa di setel, bisa dipilih misal 6 volt, 7 volt, 8 volt, 9 volt, tergantung nanti spek dioda zenernya nanti seperti apa. Kemudian bebannya divariasi, mungkin nanti bebannya menggunakan potensio aja, potensio mungkin disambung dengan pet atau apa, nanti terus dilihat gambarnya dengan osiloskop. Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau dioda zener fungsinya untuk penstabil tegangan. Tegangannya berapa ya tergantung tipe dioda ya, atau tegangan kerja dioda zener tersebut. Jadi kalau kita misalnya saya pengennya power supply saya stabil di 12 volt, maka ya nanti cari komponennya yang dioda zener yang WD-nya 12 volt gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini masih ada yang belum jelas. Kalau belum jelas ditanyakan dulu. Tapi kalau sudah jelas bisa dimulai praktikum dengan multisim. Boleh penyarah 3 fase dulu atau mau dioda zener dulu. Tapi baik gimana? Mungkin 3 fase dulu, Pak. Yang 3 fase dulu. Boleh. Tak buka dulu. Nah, saya ini EWB udah kelihatan ya. Sudah, Pak.
Ini sumber AC satu fase, saya ambil 3. Di sini yang pertama, fase pertama ini udah 0, sudutnya udah 0 degree. Kemudian tegangannya kita turunkan aja nanti biar osiloskopnya tidak menunjukkannya bisa, tegangannya diturunkan menjadi 20 aja. Sudutnya tetap frekuensinya dibuat 50, frekuensinya PLN kita ya. Di multisim juga bisa begitu ya kan ya? Bisa. Insya Allah bisa, Pak. Loh, diodenya kok hilang ini? Ini yang fase kedua juga di tegangannya jadikan 20 aja, frekuensinya 50, kemudian sudutnya ini 120 fase kedua. Dan fase ketiga tegangan 20, frekuensi 50, sudutnya 120 tambah 120 jadi 240. Oh,
Beda beriswit, saklar. Nah, kok bilang cek. Kemudian lewat Sopnan. Kok nggak kelihatan? Gimana? Ya, sudah ada dibuat di multisim. Gimana? Udah mulai dibuat masing-masing melalui multisim ya. Pak, mau nanya Pak. Ya, Itu Pak, siapa? yang A itu namanya apa Pak? Yang ini anu, iya Pak. ini grup A ini. Ini untuk Iya, kode untuk saklarnya, untuk nekan saklar. Jadi ini kalau tak beri kode A ini nanti huruf A di keyboard tak tekan ini jadi on off ini. Nah, ambil itu saklar aku. Oh, itu saklar ya Pak? Ya, saklar ini. Oke Pak, makasih Pak. Coba saya tak stop share, nanti salah satu nge-share ke Zoom ini ya. Apa si Zulham atau si Fadilah atau si Ayu tuh. Silahkan. Saya tak stopnya, nanti aku tak lihat hasilnya seperti apa. Ayo silahkan, siapa yang mau nge-share hasil. Izin Pak, di share di grup aja Pak. Yang Ya. grup dibuat tadi Pak. Di grup. Oh gitu. Oh maaf Pak, salah Pak.
Tapi kita harus membawa checklist atau selalu mengetahui apa aja sih yang kita rapat. Interupsi Pak Toto. Otak absensi ya. Friska Naura ada nggak ini? Dimas Rizky Arsika. Dimas. Halo semua. Farid Gati Aduangka. Firdaus Eva Nagari. Gadril Saputra. Prima Haryadani. Mungkin mau ketemu. Halo. Halo. Kayaknya agama kemarin bilang ke saya ya. Maaf Pak, suaranya agak kecil Pak. Suaranya kecil, Pak. Kurang jelas. Suaranya kurang jelas Pak. Bisa diulangi Pak, kurang jelas suaranya. Hari. Itu yang angkatan ini Pak, angkatan 19 Pak. Angkatannya salah, Pak. Bukan angkatan 2, ini angkatan 21 Pak. Pak Yadi salah kelas ya. Iya Pak, yang Bapak sebut tadi angkatan 19. Oh, Pak Yadi lagi di kelas lain Pak ya? Pak Yadi. Apakah salah kelas, Pak? Halo Pak Yadi. Tapi sebenarnya sedang ada komunikasi juga Pak Bim.
Iya ini kayaknya nih. Mungkin Pak Yati buka kelasnya yang berbeda ini kayaknya. Iya, betul Pak. Kalau tempat saya sudah saya cek Pak Budi, sudah saya absen. Ya Pak Abim, baik Pak Abim. Saya nggak on cam karena lagi nggak fit ini, habis vaksin Ya. Pak Budi. Habis booster Pak ya? Iya, ambruk saya. Oh iya, iya nggak apa-apa Pak Abim. Semoga lekas sembuh Pak Abim. Iya, matur nuwun Pak Budi. Sami-sami Pak Abim. Ini kelas beda kali ya Pak Yadi ya ini ya? Ya, lagi kita ada kelas lain sedang presensi gitu loh Pak Abim. Oh, enggak, Iya. makanya. Nah, makanya tadi kok ada suara mahasiswa tapi kecil juga. Double device kali ya? Ya, double device betul. Tapi apa memang ada tempuk jadwal ya? Kayaknya nggak ada ya Pak. Atau ada jadwal pengganti sepertinya nih Pak? Kayaknya gitu deh Pak. Kayaknya Iya, gitu. betul. Tadi bahwa bagian-bagian dari mesin itu enggak bermacam-macam ya, tidak dan setiap bagian itu memerlukan suatu rutinitas perawatan. Ada suara Pak Toto juga nih. Nanti ada Saya ngajar double perawatan sama elektronik Pak saya. Jadi ini Wah, saya buka SIM 2 tempat ini, yang satu di HP, satu di laptop. oh, loh, memang double jadwal Pak hari ini Pak? Iya, ya. Masa sih? Iya, saya perawatan sama elektronik. Oh, ya. Oke. Ini akan dilanjut atau bagaimana Pak Yadi? Mas, silakan dilanjut Pak. Mahasiswa mulai praktikum membuat rangkaian. Saat itu sedang praktikum gitu ya? Iya. Oh, baik. Ya, ini recordnya yang di OBS saya matikan berarti Pak Yadi. Kalian pertama kali harus mencari apa? Ya. Ini kan Gimana, Pak Budi? saya record masuk live YouTube ini. Berarti ini tinggal praktikum, kemudian nanti bagaimana Pak Yadi? Kelanjutan ada laporan atau bagaimana? Atau ini sudah selesai atau bagaimana Pak Yadi? Ya, saya tahu udah selesai. Ini Pak Ismail masih gabung nggak ya? Masih ada ini. Ikonnya ada, ikonnya. Coba konfirmasi ke Pak Ismail aja Pak Budi. Kemarin teknisnya gimana kalau setelah penjelasan terus praktikum terus ngumpulkan laporannya. Oh iya, nanti ngumpulkan laporan mungkin Hari ini juga Pak Yadi. hari ini atau besok sore. Hari ini sampai jam 21 Pak. Paling lambat. Kemarin sesuai kesepakatan kita itu di awal. Iya. Ya udah. Gitu ya teman-teman. Ini nanti silahkan membuat rangkaian inverter 3 fase, setengah gelombang dan gelombang penuh. Ambil data-datanya diamati, kemudian laporannya nanti cukup itu aja. Nanti mungkin teori modulnya nanti akan saya share di grup. Nanti kalian bisa kalau mau ambil data dari situ juga bisa. Nah, contoh-contoh perhitungannya nanti di modul, sehingga nanti kalian bisa menerapkan dengan rumus-rumus di situ dari hasil pengamatan data dari rangkaian yang kalian buat. Komponen pendukung misalnya dia. Gimana teman-teman, kira-kira ada yang belum jelas?
Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini untuk laporannya per kelompok atau individu, Pak? Berkelompok, tapi ya, kan satu kelompok 4 orang. Nanti yang 2 orang buat 2 orang menjawab yang gelombang penuh, kemudian 2 orang membuat 2 orang lagi membuat gelombang setengah gelombang dan zener, ya. Oke, 4 orang lah. 2 orang dari 4 orang itu 2 orang membuat penyarah gelombang penuh 3 fase, ya. Penyarah 3 fase gelombang penuh. Kemudian yang 2 orang lagi membuat setengah gelombang dan zener. Gimana? Ada kurang jelas? Pak, laporannya digabung ya Pak dalam satu laporan itu semua. Ya, digabung dalam satu laporan. Satu kelompok itu satu laporan, tapi isinya gelombang penuh dan setengah gelombang dan zener. Baik Pak, terima kasih. Gimana? Jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maaf Pak, untuk laporannya hari ini juga pukul 9 atau pukul 12 ya Pak? Ya, nanti malam jam 12 paling lambat di share, dikirim ke saya atau di grup boleh. Baik Pak. Saya udah di kelas ini udah dibentuk grup praktikum elektronika kan ya? Oke Pak, sampun Pak. Ya Pak, sudah Pak. Oke, jadi nanti per kelompok japri ke saya aja laporannya. Oke, ada yang kurang lagi? Halo? Oke, silakan mulai bekerja, praktikum. Mungkin kalau itu Pak Budi ini masih perlu Zoom-nya masih perlu dijalankan kok? Apa? Ya, jadi kalau memang hari ini sudah selesai, mahasiswa tugas mandiri terkait praktikum, kemudian nanti mereka membuat rangkaian, dari rangkaian itu kemudian memvariasikan data. Nah, dari data tersebut kemudian nanti diperoleh laporan sementara ya. Dari laporan sementara kemudian nanti dibuat laporan untuk dibahas gitu. Jadi artinya Zoom ini sudah selesai gitu Pak Yati. Oke. Jadi Zoom ini sementara udah bubar gitu ya, bubar jalan. Silakan lakukan sendiri masing-masing kelompok. Ya, siap, enggak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini ya. Semua kan nanya Pak, untuk ya, Pak Abim. Presensinya dari Pak Abim gimana ya Pak? Tadi Pak Abim menyampaikan sudah melihat dari partisipan. Jadi partisipasi yang hadir di sini, nah terus kemudian dipresensi oleh Pak Abim, jadi tidak perlu dipanggil. Gitu. Terima kasih. Ya. Jadi yang hadir di sini yang dengan Pak Abim sudah siap ya nanti. Oke, begitu nggih. Gimana teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Ini nanti materinya mau saya share ke grup praktikum elektronika nanti. Materi modulnya. Biar nanti untuk perhitungan analisa nanti biar bisa belajar dari situ.
Gimana teman-teman, ada yang belum jelas? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau sudah nggak ada, ini mau kita tutup ini, Zoom kuliah ini. Beban sudah bekerja dengan siap. Ya mungkin sudah cukup Pak Yadi. Nah, kalau sudah cukup, berarti kita tutup aja ya, sementara ya. Oke, dari saya kalau ada kurangnya saya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian para mahasiswa semua. Semoga kalian bisa melaksanakan praktikum mandiri dengan sebaik-baiknya dan berhasil dengan memuaskan. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Saya Alif, Pak Budi, Pak teman-teman semua. Nggih, Pak Yadi. Matur nuwun Pak Yadi. Ya. Terima kasih, Pak. Sehat selalu.